Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kimia dasar lanjutan acara 5 yang berjudul Kimia Unsur. Untuk pemaparan materinya, simak penjelasan berikut ini. Tujuan praktikum. Pada praktikum kimia unsur terdapat 4 tujuan, yaitu 1. Mempelajari unsur karbon, 2. Mempelajari unsur periode 3, 3. Mempelajari unsur alkali tanah, 4. Mempelajari unsur halogen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan praktikum yang dilakukan. Karbon menjadi unsur penting sebagai pembangunan bahan organik, karena sebagian besar bahan kering tumbuhan terdiri dari bahan organik. Karbon merupakan zat yang sudah ada sejak terbentuknya bumi. Karbon terdapat pada benda mati dan makhluk hidup. Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Sebagai unsur golongan 14 pada tabel periodik, karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 atau tetravalen, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Logam alkali tanah termasuk logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik. Logam alkali terdiri dari 6 buah unsur, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur logam alkali tanah bersifat reaktif sehingga mudah bereaksi dengan unsur atau zat lain membentuk senyawa. Beberapa reaksi unsur logam alkali tanah yaitu reaksi antara unsur logam alkali tanah dengan air, oksigen, nitrogen, halogen, dan hidrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berium, dikarenakan ukuran atomnya yang kecil sehingga kontak antara atom berilium dengan molekul air lebih sedikit. Halogen terdiri dari kumpulan unsur kimia yang berada pada golongan 17 atau 7 atau 7A pada sistem lama di tabel periodik. Kumpulan ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan unsur unseptium yang belum ditemukan. Unsur-unsur halogen secara alamiah benar struktur molekul duatom. Misalnya U2, mereka membutuhkan satu tambahan elektron sebagai pengisi orbit elektron terluarnya, sehingga cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1. Ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang terbentuk disebut halida. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum. Alat-alat praktikum: batang pengaduk, cawan porselen, gelas kimia 100 ml, gunting, korek api, klem, penjepit besi, penjepit kayu, pipa U dan penutup, pipet tetes, pipet ukur 1 ml, pipet ukur 10 ml, pH stick, rak tabung reaksi, rabel bab, spatula, spiritus, statip, dan tabung reaksi. Bahan-bahan praktikum: air kapur, aluminium sulfat 0,1 molar, amonium oksalat, asam sulfat 1 molar, aquades, barium nitrat 0,1 molar, gula pasir, indikator universal, iod, kalsium nitrat 0,1 molar, kalium kromat 0,1 molar, kanji, natrium hidroksida 1 molar, pita magnesium, tembaga 2 oksida, dan tisu. Untuk skema kerja terdapat 4 tahapan. 1. Unsur karbon. Pada tahapan ini, kita akan menentukan apakah dalam senyawa tersebut mengandung unsur karbon atau tidak. Langkah pertama yaitu siapkan 2 tabung reaksi. Tabung reaksi 1 diisi dengan gula pasir dan serbuk CuO, dan untuk tabung reaksi 2 diisi dengan air kapur. Setelah itu, tabung reaksi 2 dijepit menggunakan klem yang terpasang pada statif, dan tabung reaksi 1 dijepit menggunakan penjepit kayu. Kedua tabung reaksi tersebut harus berada dalam posisi yang sejajar.
Kemudian, dua pipa L disambung dan masing-masing ujung pipa L dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi pertama dipanaskan menggunakan spiritus dan gas yang dihasilkan dari pemanasan gula pasir dan serbuk CuO dialirkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air kapur, seperti pada gambar di samping. 2. Unsur periode 3. Step pertama, ambil 10 ml aluminium sulfat 0,1 molar menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan dengan larutan NaOH 1 molar, tetes demi tetes sampai endapannya terbentuk. Setelah endapan terbentuk, dimasukkan lagi larutan asam sulfat 1 molar, tetes demi tetes sampai endapan yang tadi terbentuk perlahan menghilang. Step kedua, siapkan sepotong pita magnesium, kemudian dijepit menggunakan penjepit kayu, dan setelah itu kita bakar pita magnesium tersebut. Dan pastikan saat proses pembakaran dilakukan di atas cawan porselin agar abu hasil pembakaran magnesium dapat kita ambil untuk proses selanjutnya. Abu yang kita dapat tadi ditambahkan dengan 1 ml aquades dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Setelah abu yang sedikit larut dalam air, kita uji menggunakan indikator universal yaitu pH stick. Yang ketiga, percobaan pada unsur alkali tanah. 1 ml larutan CaNO3 2 kali 0,1 molar dan 1 ml larutan BaNO3 2 kali 0,1 molar. Yang pertama, dimasukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ditetesi larutan NH4C2O hingga terbentuk endapan. Setelah mendapatkan hasil, dimasukkan juga masing-masing CaNO3 2 kali 0,1 molar dan BaNO3 2 kali 0,1 molar ke dalam tabung reaksi yang lain. Dan ditetesi larutan K2CrO4 0,1 molar hingga mendapatkan hasil. Yang keempat, percobaan pada unsur halogen. Ditambahkan beberapa tetes larutan kanji ke dalam larutan iod hingga mendapatkan hasil. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan yaitu yang pertama unsur karbon. Prosedur yang pertama yaitu diisi tabung reaksi dengan gula pasir berwarna putih dan serbuk CuO berwarna hitam pekat. Warna campuran dari gula pasir plus serbuk CuO yaitu hitam pekat. Yang kedua, dihubungkan tabung reaksi yang berisi gula dan serbuk CuO dengan tabung reaksi berisi air kapur menggunakan pipa U. Warna awal dari air kapur yaitu putih. Yang ketiga, dipanaskan tabung reaksi yang berisi gula dan serbuk CuO. Setelah dipanaskan, warna campuran glukosa plus CuO yaitu coklat kehitaman. Yang keempat, dialirkan gas dari tabung reaksi yang berisi gula dan serbuk CuO ke dalam air kapur. Warna air kapur setelah dialiri gas dari tabung reaksi berisi gula dan serbuk CuO yang dipanaskan yaitu berwarna kuning keruh dan terdapat endapan di bagian atas tabung reaksi. Hasil pengamatan yang kedua yaitu unsur periode 3. Yang pertama aluminium. Prosedur yang pertama yaitu dimasukkan 10 ml AlSO4 3 kali 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Warna awal dari larutan AlSO4 3 kali yaitu bening. Yang kedua, ditambahkan NaOH 1 molar tetes demi tetes sampai terbentuk endapan. Warna awal dari larutan NaOH adalah bening. Endapan putih pada bagian atas tabung reaksi terbentuk setelah ditetesi NaOH sebanyak 15 tetes, sehingga warna larutan setelah ditetesi NaOH adalah keruh. Yang ketiga yaitu ditambahkan H2SO4 1 molar tetes demi tetes sampai endapan menghilang. Warna awal dari larutan H2SO4 adalah bening. Endapan menghilang setelah ditetesi H2SO4 sebanyak 8 tetes, sehingga warna larutan setelah ditetesi H2SO4 adalah bening. Kedua yaitu magnesium. Prosedur yang pertama yaitu dijepit pita magnesium dan dimasukkan ujungnya ke dalam nyala api. Warna pita magnesium sebelum dibakar yaitu abu-abu dan setelah dibakar pita magnesium berwarna hitam. Ketika dibakar, nyala api pada pita magnesium tidak berpijar. Yang kedua, dimasukkan magnesium yang sudah berpijar ke dalam cawan porselin. Setelah dibakar, pita magnesium yang berbentuk pipih berubah menjadi serbuk atau abu. Yang ketiga, ditambahkan aquades sebanyak 1 ml. Warna larutan setelah ditesi aquades itu abu-abu. Yang keempat, diuji larutan menggunakan indikator universal. Setelah diuji menggunakan kertas lamus biru, hasil uji menunjukkan magnesium bersifat basa. Warna perubahan kertas lamus biru yaitu tetap biru. Adapun hasil pengamatan yang ketiga yaitu unsur alkali tanah. Prosedur yang pertama,
Dimasukkan ke dalam tabung reaksi berturut-turut 1 ml larutan kalsium nitrat 0,1 molar yang berwarna bening dan 1 ml barium nitrat 0,1 molar yang berwarna bening. Kemudian ditetesi larutan amonium oksalat yang berwarna bening sampai terbentuk endapan. Campuran yang pertama yaitu kalsium nitrat yang ditambahkan 15 tetes amonium oksalat akan menghasilkan larutan yang berwarna putih keruh dan terdapat endapan putih. Campuran kedua yaitu barium nitrat yang ditambahkan 15 tetes amonium oksalat akan menghasilkan larutan yang berwarna putih keruh dan terdapat endapan putih. Selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam tabung reaksi berbeda berturut-turut 1 ml larutan kalsium nitrat 0,1 molar yang berwarna bening dan 1 ml larutan barium nitrat 0,1 molar yang berwarna bening. Kemudian ditetesi larutan potasium kromat 0,1 molar yang berwarna kuning sampai terbentuk endapan. Campuran yang pertama yaitu kalsium nitrat yang ditambahkan 5 tetes potasium kromat akan menghasilkan larutan yang berwarna kuning bening dan tidak ada endapan. Campuran yang kedua yaitu barium nitrat yang ditambahkan 5 tetes potasium kromat akan menghasilkan larutan yang berwarna kuning keruh dan terdapat endapan yang berwarna kuning. Hasil pengamatan yang terakhir yaitu unsur halogen. Prosedur yang pertama, dimasukkan larutan iot yang berwarna kuning ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan kanji. Larutan iot akan berubah warna menjadi warna biru setelah ditetesi 5 tetes larutan kanji. Praktikum acara 5 kimia unsur ini memiliki beberapa tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mempelajari unsur karbon, unsur periode 3, unsur alkali tanah, dan unsur halogen. Identifikasi senyawa organik yang mengandung unsur karbon dapat dilakukan dengan reaksi pembakaran. Pada praktikum ini, dilakukan pembakaran pada glukosa dan juga serbuk CuO, sehingga menghasilkan gas CO2. Gas CO2 yang dihasilkan akan dialirkan ke dalam air kapur atau CaOH2. Dengan demikian, akan terbentuk endapan CaCO3 dan air kapur yang semula bening berubah menjadi keruh. Inilah yang menandakan adanya unsur karbon pada senyawa tersebut. Berdasarkan hasil percobaan unsur periode 3, dalam satu periode dari kiri ke kanan, ikatan logam semakin kuat dan titik didih semakin besar. Namun, sifat kebasaan semakin lemah. Unsur aluminium atau Al ketika membentuk senyawa, misalnya AlOH3, dapat bersifat amfoter. Amfoter sendiri adalah sifat di mana spesi dapat bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Pada percobaan unsur alkali tanah, larutan BaNO3 2 kali lebih mudah membentuk endapan daripada larutan CaNO3 2 kali. Hal ini disebabkan karena tingkat kelarutan alkali tanah dalam satu golongan dari atas ke bawah, kelarutannya semakin meningkat. Kelarutan Mg lebih kecil daripada Ca, lebih kecil daripada Sr, lebih kecil daripada Ba, dan lebih kecil daripada Ra. Hal inilah yang menyebabkan barium lebih mudah mengendap daripada kalsium. Percobaan terakhir adalah percobaan unsur halogen. Kelarutan unsur-unsur halogen dari fluorin sampai iodin dalam air semakin kecil. Iodin sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin, karena akan membentuk ion poliiodida atau I3-min. Misalnya reaksi dengan Ki. Fungsi penambahan larutan kanji adalah untuk menguji tingkat kepekaan terhadap iodin dari pewarnaan biru tua yang dihasilkan. Jika larutan Ki ditambahkan larutan kanji, maka tidak akan terbentuk warna biru pada larutan. Hal itu dikarenakan terjadi senyawa kompleks antara kanji dan iodida. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum kimia unsur yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Terbentuknya endapan CaCO3 ketika gas CO2 dialirkan ke tabung reaksi berisi CaOH2 kali menandakan adanya unsur karbon dalam senyawa tersebut. Nah, gas CO2 ini ialah hasil dari pemanasan tabung reaksi yang berisi gula pasir dan serbuk CuO. 2. Magnesium bersifat basa. Saat diuji menggunakan pH stick, didapatkan bahwa pH magnesium ialah 11, yang dimana hal ini menandakan bahwa magnesium bersifat basa. 3. Larutan BaNO3 2 kali
lebih mudah untuk membentuk endapan jika dibandingkan dengan larutan CaNO3 2 kali. Hal ini dikarenakan tingkat kelarutan golongan alkali tanah dalam satu golongan dari atas ke bawah kelarutannya semakin meningkat, dan hal itulah yang menyebabkan Ba lebih mudah mengendap daripada Ca. 4. Ketika larutan kanji direaksikan dengan larutan iod, maka akan terbentuk kompleks biru. Hal itu terjadi karena amilum merupakan zat pati, dan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amilum iodida yang menghasilkan warna biru pada larutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.